Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang akan mendemonstrasikan secara kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini nanti ada observer ataupun pengamat, coach, dan coachee. Saya Muhammad Syarianda dari SMA Swasta Maitreya Wira. Saya Jamal Abdillah dari SDN 106836 Lima Manis. Saya Lama Fernando Sianipar dari SMP Negeri 1 Hamparan Perak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Lamhot, gimana kabarnya Pak Lam? Selamat pagi juga Pak Rian. Iya. Baik Pak Rian. Baik ya Bagaimana Pak. kabar Pak Rian? Luar biasa sih Pak, baik ini. Jadi saya sangat bersemangat nih hari ini kayaknya. Jadi Pak Lamhot gini nih, hari ini kan saya mau observasi. Bapak katanya mau melakukan coaching ya? Iya Pak Rian. Iya, jadi dalam prinsip coaching kan nanti harusnya ada yang mengobservasi biar lebih tertata gitu. Jadi ada rubrik penilaiannya nih Pak. Jadi rubrik penilaiannya salah satunya adalah sudah sesuai belum nanti alur coaching Bapak dengan alur Tirta ya. Jadi nanti saya akan mengamatinya Pak. Kemudian yang kedua itu bagaimana nanti Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coachee ya Pak. Kemudian ada juga saya akan mengobservasi respon dari si coachee-nya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tentunya. Jadi memang yang perlu Bapak ingat juga di prinsip coaching itu salah satunya ada kemitraan. Jadi bagaimana nanti Pak Lamhot bisa membangun kemitraan bersama dengan coachingnya. Dan berikutnya ada percakapan yang aktif dan tentunya gali potensi dari coachingnya sendiri gitu ya Pak. Siap. Nah jadi sebelum observasi nih ada 3 pertanyaan nih yang mau saya tanyakan kepada Pak Lamhot nih. Jadi dari kompetensi apa yang kira-kira Bapak ingin kembangkan nih dalam proses coaching nanti? Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi pada saat coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh ya Pak Rian atau presence. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itulah kompetensi yang ingin saya sampaikan. Oke, dari 3 kompetensi yang tadi Bapak sudah jabarkan ya, ada presence, ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih yang paling dominan atau lebih spesifik yang ingin Bapak Lamhot kembangkan itu apa nantinya? Kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan Pak Rian ada 2 ya Pak Rian. Ada 2. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Rian. Jadi yang kedua itu saja Pak Rian. Jadi memang mendengarkan aktif itu adalah kompetensi yang Bapak harapkan untuk dikembangkan, sama satu lagi nih yang pertanyaan yang berbobot tadi ya tentunya ya. Oke, nah jadi menurut Pak Lamhot sendiri kira-kira indikator apa nih yang membuat ketercapaian dalam proses coaching tersebut? Indikator apa ya? Harapan saya sih Pak, setelah melakukan coaching nanti, saya berharap coaching bisa leluasa atau terbuka menyampaikan permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan Pak Rian. Itu ya Pak. Iya, Pak. Oke, saya tidak sabar untuk melihat proses coachingnya ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nanti izin ya saya melakukan observasi ketika Bapak melakukan coaching ya. Siap Pak Rian. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rian. Selamat pagi Pak Jamal. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Jamal hari ini? Baik saya Pak. Luar biasa ya, semangat. Luar biasa. Semangat CGB nih Pak. Semangat CGB ya. Baik Pak Jamal, sebelum kita melakukan proses coaching, izinnya Pak Jamal supaya saya merekam ya Pak Jamal untuk tugas guru penggerak Angkatan 9 dan akan dilihat oleh fasilitator kita ya Pak Jamal. Boleh ya Pak Jamal? Boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Pak Jamal, kira-kira hari ini kita mau diskusikan apa nih? Ini Pak, tentang masalah program saya di sekolah Pak. Saya punya program di sekolah Pak. Jadi program ini sudah berjalan sekian tahun. Pasca Covid kemarin saya bersuatu program. Jadi pasca Covid Bapak sudah melakukan sebuah program gitu ya Pak. Tapi ada kendala, kira-kira begitu. Iya Pak. Kira-kira boleh tidak Bapak Jamal ceritakan? Jadi gini Pak, pasca Covid itu tadinya kan guru agama bukan saya Pak. Ada bapak-bapak di sekolah kan.
kebetulan beliau naik jabatan jadi kepala sekolah, beliau keluar mutasi lah Pak ya, Pak pemimpin sekolah. Jadi setelah itu saya masuk jadi guru agama. Jadi sendirilah saya di situ Pak. Tadi kan sama Bapak itu juga sih, sebelum saya manuver lah Pak, saya dari guru kelas ke situ Pak. Jadi setelah COVID itu saya buat program untuk anak-anak khususnya kelas 5 dan kelas 6 Pak. Program saya itu Pak, saya buat mereka itu wajib sholat zuhur berjamaah ketika pelajaran agama. Setiap pelajaran agama mereka harus ikut sholat berjamaah di masjid Pak. Kebetulan masjid ada di sebelah sekolah Pak, ada akses pintu kecil untuk ke masjid Pak. Artinya memungkinkan ya untuk ke masjid ya Pak? Iya Pak, benar. Jadi kan anak-anak itu kan Pak pulang pukul 12.40 Pak. Jadi kan kebetulan saya jam pelajaran agama itu jam terakhir Pak. Jadi sebelum 12.40 itu kan ada sekitar jam 12.15 sudah waktu sholat Pak. Jadi mereka kan ikutlah ke sana gitu Pak. Jadi selama ini berjalan lancar Pak gitu. Tahun sebelumnya berjalan lancar gitu. Tapi di akhir ini Pak ada masalah gitu Pak. Karena kan yang kelas 5 kan naik kelas 6 Pak. Yang kelas 6 kan sudah tamat Pak. Jadi kan yang di bawah ini kan yang kelas 5 sekarang kan kelas 4 yang tahun lalu Pak, generasi berikutnya gitu. Jadi masalahnya Pak, yang saya hadapi itu gini Pak, anak-anak itu Pak ada yang tidak bawa perlengkapan sholat Pak. Jadi kan ketika sebagian bawa sebagian enggak, ini kan Pak dilema jadinya Pak. Jadi dilema dari program ini jadi dilema. Kenapa dilema Pak? Karena nanti ya sebagian ikut sholat, sebagian di kelas. Jadi kan harus kita kasih tugas. Sementara kalau kita kasih tugas dia yang tidak ikut praktik sholat ke sana Pak, kan tidak ada yang mengawasi Pak, ya kan Pak. Nah, kemudian setelah tidak ikut Pak, tidak ikut anak-anak ini Pak, yang tidak ikut praktek, dia pulang duluan. Begitu kita siap dari masjid, kita balik, belum waktunya pulang udah kabur. Artinya yang dari masjid baru datang ke sekolah, iya. Mereka sudah tidak di sekolah lagi duluan pulang. Nah, jadi kan tadi andainya tadi mereka semua bawa perlengkapan sholat, pasti tidak terjadi hal seperti itu ya kan Pak. Iya. Jadi inilah masalah saya Pak, yang saya bicarakan ini. Kira-kira setelah ada tidak komunikasi ke siswa atau bahkan ke guru yang lain terkait permasalahan ini sebelumnya, kira-kira apa masalahnya gitu? Kenapa mereka tidak melanggar atau tidak melakukan seperti yang Bapak harapkan lah siswanya? Jadi begini Pak, dulunya Pak kan kita aktif di WhatsApp. Oh ya. Jadi ini karena kita berbicara masalah COVID dulu ya Pak ya? Iya, dulunya awalnya kan kita aktif di WhatsApp. Kemudian guru-guru kelas ini pun sudah tahu program ini, selalu mengingatkan siswanya juga waktu itu Pak. Belakangan ini mungkin guru-guru yang lain, wali kelasnya mungkin lupa mungkin Pak ya, karena udah libur, udah apa gitu kan Pak, masuk tahun ajaran baru. Dan saya pun belum ada sih konfirmasi sama guru kelasnya tentang program ini. Harus tetap kita jalankan kan gitu kan Pak. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, anak-anak ini Pak kadang gini Pak, ketika nggak pelajaran agama dijadikan alasan Pak, belum waktunya sholat. Iya. Jadi dia bilang Pak, dia kadang menipu wali kelasnya Pak, bilang Bu sholat Pak, dia belum waktunya gitu Pak. Itu satu dilema juga gitu Pak. Artinya dalam proses pembelajaran belum waktunya untuk sholat, dibilang sholat supaya tidak biar dia tidak dapat tugas dari gurunya Pak. Gitu juga ya Pak, sama luar biasa juga anak-anak sekarang ya. Iya Pak. Jadi kira-kira apa yang mempengaruhi itu kira-kira Pak menurut Bapak? Ya menurut saya mungkin langkahnya mungkin yang mempengaruhi mungkin ada kebutuhan anak itu belum tersampaikan mungkin kebutuhan ya Pak. Mungkin ada kebutuhan, kemudian kan memang di jam-jam segitu kan Pak, anak-anak kan udah mulai jenuh belajar Pak. Jam-jam terakhir ya Pak, jam sudah habis istirahat, sudah banyak mungkin sudah terlalu capek bermain juga kan Pak. Jadi sehingga mereka nggak mau belajar, jadi Bu sholat katanya gitu.
itu bagi sholat. Tapi kadang dia tidak sampai ke masjid, Pak. Jadi dia masalahnya ya. Iya, masalahnya. Tapi yang terlalu apa, Pak? Terlalu sensitif dari permasalahan ini adalah anak itu tidak membawa ini, Pak, tidak membawa perlengkapan Pak, untuk sholat ya. Alasannya lupa, Pak, katanya. Bahkan yang saya sayangkan kadang buku agama pun tidak dibawa, alasannya terlalu lupa gitu. Jadi berangkat dari permasalahannya Pak Jamal, kira-kira situasi yang Pak Jamal inginkan kira-kira seperti apa lah Pak Jamal? Yang saya inginkan gini, Pak. Kalau yang tidak bawa cuma 1-2 orang, untuk perempuan masih bisa lah, di masjid masih ada tersedia gitu kan, Pak. Tapi kalau sudah separuh tidak bawa, kan nggak mungkin berebut di masjid pakai punya yang fasilitas masjid kan gitu kan, Pak. Jadi kan yang saya inginkan mungkin biar semua siswa itu punya kesadaran diri masing-masing bawa gitu, Pak. Jadi kan nanti sehingga mau pelajaran agama dan tidak agama tetap dia bawa perlengkapan untuk sholatnya gitu, Pak. Jadi langkah ke depan yang ingin Bapak lakukan kira-kira seperti apa, Pak Jamal? Yang pertama, Pak, mungkin saya mau konfirmasi ke kepala sekolah, Pak. Perlu juga konfirmasi ke kepala sekolah, iya, Pak. Karena kan program ini pun ada dukungan dari kepala sekolah awalnya, Pak, kan gitu, Pak. Kemudian mungkin saya akan kembali berkolaborasi dengan guru kelas. Kemudian kita mungkin akan kembali aktif di WhatsApp grup sekolah mungkin, Pak. Mungkin buat yang hari Senin dia bakal masuk kan, Pak, kegiatan agama tadi. Mungkin malam Senin atau hari Minggu sudah bisa kita ingatkan kembali kepada orang tua agar anaknya membawakan perlengkapan sholatnya ketika pelajaran agama hari Senin, Pak. Karena selama ini kan kenanya di hari Senin, Pak. Kalau di hari Senin itu anak-anak itu lupa gitu. Hari Senin ya. Hari Senin masuk lupa dia pelajaran agama harus bawa itu gitu, Pak. Karena kan dia jalani dari hari Jumat, Sabtu dan seterusnya nggak ada kan gitu. Tiba hari Senin lupa lagi gitu. Jadi mungkin harus diingatkan di situ kembali. Baik, jadi yang harus Bapak persiapkan tadi saya catat Pak Jamal, perlu juga konfirmasi ke kepala sekolah ya, karena ini memang sudah sejak lama Bapak jalankan, bahkan di Covid kemarin Bapak sudah jalankan. Kemudian tentunya tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru dan komunikasi dengan orang tua juga perlu ya Pak Jamal. Kira-kira Pak Jamal, apa hal yang memastikan hal itu bisa terjadi berjalan dengan baik, kira-kira begitu Pak Jamal? Jadi saya rasa agar itu tadi, Pak, kita konfirmasi ke kepala sekolah kan, Pak, agar guru-guru yang lain pun mau ikut serta gitu, Pak. Karena kan kalau ada apa dari kepala sekolah kan mereka lebih mendengar gitu kan, Pak, daripada sekedar hanya kita. Setuju Pak Jamal. Jadi itu yang akan saya lakukan gitu, Pak. Jadi tadi kan sudah Bapak sampaikan komitmen Bapak dari jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan dari permasalahan yang Bapak sampaikan juga. Kira-kira komitmen Bapak ini kapan kira-kira mulai bisa dilaksanakan ini, Pak? Mungkin Pak di semester 2 nanti, Pak. Karena kan kita minggu depan akan ujian, Pak. Setelah ujian kan akan bagi raport. Iya. Kalau sekarang saya lakukan mungkin nanti berjalan hanya seminggu, kemudian libur, kemudian lupa lagi, Pak. Bagus, saya rasa waktu yang tepat semester 2 nanti, Pak, di awal bulan 1 mungkin, Pak. Ketika masuk pembelajaran di semester 2 di awal di situ Bapak terapkan. Luar biasa bagus itu, Pak. Jamal, ini sesi terakhir kita di penghujung diskusi kita ini. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi hari ini? Setelah berdiskusi ini, Pak, yang saya rasakan adalah saya menjadi yakin, Pak. Tadinya saya kurang yakin dalam mengambil keputusan, Pak, untuk menyelesaikan masalah saya ini, Pak. Iya, semoga nanti di sekolah Pak Jamal tetap semangat ya Pak Jamal ya. Pak. Jangan berhenti melakukan yang terbaik di sekolah ya Pak Jamal. Iya, Pak. Ya, jadi masih ada kira-kira yang mau kita diskusi Pak Jamal? Mungkin untuk saat ini itu aja dulu, Pak. Oke Pak Jamal, semoga tetap sehat ya Pak Jamal. Iya, Pak. Terima kasih Pak Jamal untuk hari ini. Baik Pak Lamhot, kita berjumpa lagi nih setelah observasi yang luar biasa ya coachingnya yang saya dengar tadi Pak Lamhot. Nah gimana kira-kira perasaannya Pak Lamhot setelah melakukan coaching? Lega ya Pak, lega ya. Tentunya Bapak sudah mencoba tadi kan sesuai dengan pra-observasi. Tadi kan saya tanya nih indikator apa nih yang mau Bapak kembangkan kompetensinya. Kira-kira tadi tercapai nggak Pak? Saya rasa ketika saya memberikan
coaching kepada coach tadi, saya merasa berhasil gitu Pak, karena ya, coach tadi bisa mengeluarkan potensi, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya lihat tadi Pak dengan pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya berbobot, sehingga dia nyaman. Karena saya juga merasa hadir penuh kepada dia. Kemudian prinsip-prinsip atur tinta saya berusaha tadi menerapkannya Pak. Iya, jadi memang saya tadi selaku observer sudah memantau dari awal sampai akhir, alurnya memang sudah pas Pak. Jadi sudah ada tirta di situ, Bapak sudah menyampaikan apa tujuan coachnya, kemudian apa nih indikator ketercapaiannya gitu kan, sudah tanggung jawabnya, Bapak sudah menyampaikan apa nih komitmen yang akan dilakukan si coachnya tadi terkait solusi dari permasalahannya. Jadi memang luar biasa sih yang saya lihat dari Pak Lahmotnya sendiri gitu, sudah bisa nih menjadi coach yang handal sepertinya. Amin, ya. Iya, tapi memang catatan buat Pak Lahmot di sini mungkin intensitas untuk coaching bisa terus ditingkatkan agar terbiasa untuk menjadi lebih baik dan semakin baik lagi seperti itu. Nah, terakhir Pak, kira-kira nih ada nggak yang masih perlu memang Bapak fokuskan untuk dikembangkan nih kompetensi dalam coaching ini? Sebenarnya semua harus saya kembangkan lagi Pak Rian, karena saya tidak mau berhenti hanya di sini saja. Proses terus berjalan. Kemudian pemahaman tentang tirta dan kompetensi prinsip-prinsip coaching itu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya di coaching supaya benar-benar bisa memberikan solusi. Sebenarnya bukan solusi dari saya, tapi bisa mengeluarkan potensi coaching saya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kan saya begitu. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah menginspirasi. Iya, menginspirasi. Dan membantu orang yang ada di sekitar ya Pak. Hadir orang lain iya, hadir mereka betul-betul butuh gitu ya ke kehadiran Bapak seperti itu. Terima kasih nih Pak Lahmot ya. Kita ketemu lagi lain waktu dengan hal-hal yang lebih menarik lagi ya Pak. Terima kasih ya Pak Rian. Oke, terima kasih Pak.